Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Semoga anak-anak soleh dan solihah selalu dalam lindungan Allah ya. Bertemu lagi dengan Bu Friska dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Dalam pertemuan kali ini kita masuk ke bab 3, mengenal sejarah menjelang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi di pertemuan ini, di video pembelajaran ini, Bu Guru akan memberi ringkasan atau rangkuman dari Nabi Muhammad masih kecil sampai Nabi Muhammad dewasa hingga menjadi Rasul dan Nabi. Kita akan mengenal dulu kepribadian masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Bagian A, Nabi Muhammad dari lahir hingga masa kanak-kanak. Nabi Muhammad dilahirkan di keluarga Bani Hashim di kota Mekkah. Beliau dilahirkan pada hari Senin 9 Rabiul Awal tahun pertama peristiwa gajah. Peristiwa luar biasa yang terjadi ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Yang pertama, 14 lengkungan gerbang istana Kisra hancur. Yang kedua, api sembahan orang Majusi padam. Yang ketiga, gereja-gereja di sekitar Bahirah Sawah telah runtuh. Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Nabi Muhammad, memberi nama cucunya yaitu Muhammad dengan nama yang tak dikenal oleh masyarakat Arab ketika itu. Orang yang pertama menyusukan Nabi Muhammad setelah ibunya ialah Tuwaibah, seorang budak Abu Lahab. Bagian B, Nabi Muhammad hidup dalam keluarga Bani Sa'ad hingga umur 4-5 tahun. Menurut kebiasaan masyarakat Arab, bayi yang baru lahir akan disusukan oleh perempuan yang berada di luar masyarakat setempat supaya bebas dari penyakit, menguatkan badan, mengukuhkan urat saraf, serta agar anak tersebut pandai bahasa Arab sejak kecil. Abdul Muthalib menyerahkan cucunya yang bernama Muhammad agar diasuh oleh Bani Sa'ad dan disusui oleh Halimah al-Sa'diyah. Pada usia 4 atau 5 tahun, terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril untuk membersihkan hati. Bagian C, Nabi Muhammad kembali ke pangkuan ibunya yang pengasih hingga umur 6 tahun. Setelah peristiwa pembelahan dada itu, Halimah al-Sa'diyah risau akan keselamatan Nabi Muhammad, lalu memulangkan kepada ibu beliau yaitu Aminah. Mereka menetap di Yasrib atau kota Madinah selama sebulan. Dan ketika dalam perjalanan pulang ke Mekah, Aminah sakit lalu meninggal dunia di Abwa, yaitu tempat antara Mekah dan Yasrib atau Madinah. Jadi dari cerita ini, ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun, ibunya Nabi Muhammad sudah meninggal ya. Jadi sekarang Nabi Muhammad anak yatim piatu, bapaknya sudah meninggal yaitu Abdullah ya, terus ibunya juga sudah meninggal. Nah, kepribadian Nabi Muhammad dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. 2. Nabi Muhammad adalah orang yang lembut dan berbudi luhur. 3. Nabi Muhammad tidak pernah berdusta, menyakiti orang, berjudi, maupun minum-minuman keras. 4. Nabi Muhammad tidak pernah menghadiri upacara-upacara penyembahan berhala. Yang kelima, Nabi Muhammad membenci penyembahan berhala. Sekarang kita masuk ke kepribadian Muhammad SAW masa anak-anak hingga remaja. Bagian A, kepangkuan asuhan kakek yang penyayang hingga umur 8 tahun. Sang kakek membawa pulang Nabi Muhammad ke Mekah dan mengasuhnya dengan penuh kasih sayang. Ketika Nabi Muhammad berumur 8 tahun, sang kakek pun Abdul Muthalib meninggal dunia di Mekah. Sang kakek sempat berwasiat agar Nabi Muhammad dijaga oleh sang paman yaitu Abu Thalib. Bagian B, kepangkuan didikan Abu Thalib hingga umur 40 tahun. Ketika umur 15 tahun, Nabi Muhammad ikut membantu kaum Quraisy dalam peperangan yang disebut Perang Fijar.
Peperangan tersebut terjadi antara suku Quraisy dan sekutu-sekutu mereka dari Bani Kinanah dengan Qais bin Ailan. Pada saat remaja, Nabi Muhammad menggembala kambing. Abu Thalib menjalankan amanah menjaga Muhammad dengan sesempurna mungkin. Nabi Muhammad mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari sang paman hingga ia meninggal dunia. Dah selesai ya. Barakallahu fikum. Thanks for watching anak-anak soleh dan solihah. Jika kalian masih belum paham, kalian nanti bisa membuka buku SKI kalian. Kalian cari ya bab 3 dan kalian baca dari pelajaran 1 sampai pelajaran 2-nya. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas. Jadi kalian hanya mempelajari saja tentang bab 3 ya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.